kita potong HPP-nya Rp10.000, maka margin kita Rp90.000. Ini benar-benar ide usaha luar biasa. Hanya memanfaatkan barang rumah tangga seperti kulkas, kita sudah mendapatkan keuntungan 900% secara perhitungan persentase. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cara Berpikir. Hari ini kita akan membahas cara cerdas memanfaatkan kulkas di rumah. Jangan di skip karena nanti akan kita jelaskan secara rinci perhitungan penjualan agar bisa untung lebih banyak lagi. Simak terus ya. Kulkas adalah alat yang biasa kita gunakan untuk menyimpan makanan dan minuman. Tetapi siapa bilang kita tidak bisa memanfaatkannya untuk bisnis kecil bahkan besar? Seperti contoh, ide usaha yang akan kita buat saat ini yaitu menjual es batu. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas langkah demi langkah terlebih dahulu dalam proses pembuatan es batu. Step pertama, persiapan bahan-bahan. Bahan yang perlu disiapkan adalah gelas ukur air, plastik, cetakan, dan corong untuk memasukkan air biar lebih mudah. Step kedua, persiapan air. Panaskan air secukupnya, ini sesuai kebutuhan teman-teman. Dan tunggu sampai benar-benar airnya mendidih, agar terhindar dari kuman dan kawan-kawannya. Jika air sudah mendidih, matikan kompor lalu diamkan hingga dingin. Setelah dirasa dingin, kini air siap untuk dimasukkan ke dalam cetakan atau plastik lalu dibungkus. Step ketiga, proses produksi. Tuangkan air ke dalam cetakan, seperti dalam video ini, bisa menggunakan corong agar air masuk cetakan dengan tepat dan akurat. Tapi ternyata lumayan ribet juga ya memakai corong ini. Mungkin dia terlalu besar. Coba kita ganti dengan corong yang agak kecilan. Dan alhasil sama saja. Untuk saran kita, menurut pengalaman, lebih baik tidak menggunakan corong ya, supaya tidak mempersulit hidup kalian. Selain menggunakan cetakan, kita juga menggunakan plastik. Karena selain plastik itu harganya yang lumayan murah meriah, dia juga mudah untuk dicari atau ditemukan di toko-toko sekitar kita. Tapi sebelum itu, pastikan cetakan atau plastik yang digunakan dalam pembuatan es batu tersebut bersih dari debu dan kering. Dan inilah proses produksi pembungkusan es batu. Jangan terlalu penuh karena masih mau diikat. Dan ketika mengikat harus dengan kencang agar tidak tumpah-tumpah. Dan sekarang siap untuk di freezer. Untuk proses pembukuan ini bisa memakan waktu yang lumayan lama, tergantung dari power atau kekuatan dari kulkas teman-teman itu sendiri. Step keempat, proses pembekuan. Inilah tampilan es batu ketika sudah berada di dalam kulkas dan sudah membeku. Sekilas mungkin di antara kita terbesit pertanyaan, kenapa selama proses pembuatan es batu ini menggunakan air matang atau direbus terlebih dahulu? Padahal tanpa direbus juga masih bisa tetap jadi es kan? Perlu kita ketahui, pembuatan es batu dengan air yang direbus memiliki beberapa tujuan, terutama terkait dengan keamanan dan kualitas es batu yang dihasilkan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa air harus direbus sebelum digunakan untuk membuat es batu. 1. Menghilangkan bakteri dan mikroorganisme. 2. Menghilangkan zat-zat tertentu. 3. Meningkatkan kualitas es batu. 4. Mencegah bau dan rasa tidak enak. 5. Peningkatan keamanan.
Praktek ini seringkali diadopsi untuk memastikan kebersihan dan keamanan produksi es batu yang dihasilkan. Inilah teman-teman cara kita memanfaatkan kulkas di rumah supaya lebih menghasilkan. Karena es batu itu sendiri masih banyak dibutuhkan di kalangan masyarakat untuk membuat aneka minuman. Jadi kalau bermodal air dan plastik saja bisa menguntungkan, kenapa tidak untuk dilakukan? Dan berikut adalah perhitungan detailnya. Kali ini kita akan tercengang melihat perhitungan ide bisnis jualan es batu. Kenapa? Karena penghasilannya di luar ekspektasi kita. Yuk kita mulai. Bahan-bahan yang dibutuhkan: plastik ukuran 1 kilo Rp4.000 isi 100 biji es. Air masak dan listrik kita anggarkan Rp6.000. Jadi modal yang dibutuhkan hanya sekitar Rp10.000 dalam proses pembuatan es batu. Dari modal Rp10.000 kita akan mendapatkan 100 buah es batu. Kita jual dengan harga Rp1.000. Rp1.000 kali 100 sama dengan Rp100.000 omset yang kita dapat. Kita potong HPP-nya Rp10.000, maka margin kita Rp90.000. Ini benar-benar ide usaha luar biasa. Hanya memanfaatkan barang rumah tangga seperti kulkas, kita sudah mendapatkan keuntungan 900% secara perhitungan persentase. Kalau teman-teman tinggal di daerah pesisir, mungkin akan jauh lebih rendah HPP-nya. Kita tidak memerlukan memasak airnya terlebih dahulu, karena sasaran marketnya adalah para pedagang ikan. Kita hanya perlu memasak airnya kalau sasaran marketnya masyarakat umum. Baru kali ini kami benar-benar merasa takjub melihat besarnya penghasilan ide usaha jualan es batu. Caranya sangat mudah, simple, praktis. Dan kami yakini semua teman-teman pasti bisa melakukannya. Tinggal bagaimana cara memanfaatkan kulkas di rumah. Dan apabila teman-teman ingin melipat gandakan penghasilan, tinggal teman-teman modifikasi saja kulkas untuk menjadi freezer semuanya. Atau kalau ada modal lebih, tinggal beli freezer yang besar. Bagaimana? Masih mau mengeluh? Atau lanjut memulai usaha? Margin 900% sudah nampak nyata. Apapun impian kita yang tertunda selama ini akan segera tercapai. Segeralah aplikasikan ide usaha itu. Kalau teman-teman masih bingung cara menjualnya, tinggalkan komen yang positif ya. Kita buatkan sasaran spesifik marketnya. Itulah tutorial simple cara cerdas memanfaatkan kulkas di rumah agar lebih menghasilkan beserta detail rincian perhitungannya. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.